pagi. Kita bertemu kembali di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, Ibu akan sedikit membahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, langsung saja anak-anak, silahkan kalian bisa ambil buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 109. Nah, di sana ada soal latihan yang Ibu berikan kepada kalian ya. Dan jangan lupa perhatikan juga di buku paket kalian ya. Nah, langsung saja anak-anak di halaman 109. Nah, di halaman 109 di sana ada soal latihan yang Ibu berikan ya. Di sana di halaman 109 buku paket Bupena 2A ada soal sebanyak 4 soal ya. Soal ini kamu bisa menjawab berdasarkan teks yang ada di sana yang berjudul benda padat. Nah, di sana ada judulnya benda padat. Ayo, bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya, batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya, karet gelang. Nah, kemudian di sini ada 4 pertanyaan. Nomor 1, bagaimanakah sifat benda padat? Sifat benda padat ini ada yang lunak, kemudian keras, dan juga lentur. Yang kedua, apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Benda padat memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Nomor 3, bagaimana ciri benda padat lunak, keras, dan lentur? Benda padat lunak ini jika ditekan bentuknya dapat berubah. Kemudian benda padat keras ini meskipun ditekan bentuknya selalu tetap. Dan benda padat lentur ini jika ditekan atau ditarik akan berubah kemudian kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat yang lunak, keras, dan lentur. Nah, di sini kamu diminta menuliskan benda padat lunak, keras, dan lentur masing-masing 2 contoh. Yang pertama, benda padat yang lunak ini contohnya lilin mainan dan tanah liat. Kemudian, yang kedua, contoh benda padat keras ini batu, kayu. Dan yang ketiga, contoh benda padat yang lentur ini contohnya adalah karet gelang dan per. Nah, tahu per kan? Kalau dia ditekan, dia akan berubah. Kemudian dia akan kembali lagi ke bentuk yang semula. Nah, itu ya. Oke, anak-anak, itu dia jawabannya dari soal latihan yang Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, berikut ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia kita ke halaman yang selanjutnya lagi. Silahkan kamu bisa balik halaman bukumu ke halaman 111. Ibu ulangi, silahkan balik halaman bukunya ke halaman 111. Di halaman 111 di sana ada materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kita pelajari pada hari ini dengan judul menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Nah, ya. Nah, jadi di sana ada materinya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalian di rumah bisa sambil membaca di buku paket kalian. Menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Masih ingatkah kamu tentang kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda? Ingatlah makna kata-kata berikut. Nah, di sana ada kata padat, cair, bentuk, dan ukuran. Masih ingatkah kamu apa makna dari keempat kata ini? Kamu dapat membuat kalimat dari kata-kata di atas. Perhatikan contoh berikut.
Kosakata cair. Makna dari kosakatanya itu bersifat air, tidak padat. Kemudian kalimatnya, madu termasuk benda cair. Madu termasuk benda cair. Nah, berarti susu kental manis juga termasuk ke dalam benda cair. Kemudian minyak goreng juga termasuk ke dalam benda cair. Nah, itu dia ya, yang bersifat cair. Nah, kemudian yang bersifat kental. Susu kental manis termasuk kental ya. Madu juga termasuk kental. Nah, itu yang bersifat kental namun dia juga bersifat cair ya. Nah, jadi madu juga termasuk ke dalam benda cair. Susu kental manis juga termasuk ke dalam benda cair meskipun kental ya. Nah, anak-anak, di sini langsung ada soal latihannya. Ayo berlatih menjelaskan makna kosakata dan membuat kalimat. Nah, berarti tugas kalian hari ini menjelaskan dari kosakata dan juga membuat kalimat. Bagaimana soalnya? Mari kita baca bersama-sama. Ayo bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Nah, di sana ada teks yang berjudul benda cair. Sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental. Contohnya kecap manis, madu, dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer. Contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian di sini ada 4 soal yang berkaitan dengan teks itu. 1. Bagaimana sifat benda cair? 2. Tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat kental. 3. Tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat encer. 4. Jelaskan makna dari kosakata yang digarisbawahi. Nah, di sana pada teks yang berjudul benda cair ada kosakata yang digarisbawahi, yaitu sifat, sama, benda, kecap, encer, cair, dan wadah. Silahkan kamu jelaskan apa makna dari kosakata yang digarisbawahi itu yang sudah Ibu sebutkan tadi berdasarkan teks ini. Kemudian, buatlah kalimat baru menggunakan kosakata tersebut. Nah, setelah kamu menjelaskan apa makna dari kosakata yang digarisbawahi itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata itu, kosakata yang digarisbawahi ya, yaitu kamu bisa tulis kalimat berdasarkan kosakata itu dengan kalimat yang baru lagi ya. Nah, jadi itu ya untuk tugas pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, Ibu rasa begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Ibu rasa Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.